never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take Welcome shit. back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Anda masih setia menonton Digital Edu. Kabar penting kali ini adalah pemerintah akan membuka 1 juta lebih CPNS dan P3K tahun 2022 ini. Berikut ketentuannya. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Pemerintah akan membuka penerimaan CPNS dan P3K 2022 dengan kuota formasi sebanyak 1 juta lebih. Untuk kepastian penerimaan CPNS 2022 tersebut telah disampaikan Menpan RB sejak tanggal 28 Juni 2022 yang lalu. Agar dapat mengikuti proses seleksi CPNS dan P3K 2022 ini, maka hal yang dapat dilakukan dengan mempersiapkan berkas persyaratan pendaftarannya. Berikut merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila Anda ingin mendaftar CPNS, yakni 1. Pelamar berusia 18 hingga 35 tahun. Namun bagi Anda yang berusia maksimal 40 tahun masih dapat juga mengikuti seleksi CPNS P3K 2022, akan tetapi hanya untuk posisi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. Hal tersebut sesuai Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. 2. Warga negara Indonesia. 3. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat atau atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7. Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. 8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang ke-11, persyaratan lain sesuai kebutuhan instansi yang dilamar. Sedangkan dokumen yang harus Anda siapkan adalah 1. Scan pas foto latar belakang merah maksimal 200 KB format JPEG atau JPG. 2. Scan swafoto maksimal 200 KB format JPEG atau JPG. Harus jelas, tidak blur dan tidak miring. 3. Scan KTP maksimal 200 KB format JPEG. 4. Scan surat lamaran maksimal 300 KB format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik atau STR maksimal 800 KB dengan format PDF. 6. Scan transkrip nilai maksimal 500 KB dengan format PDF. Dan yang ke-7, scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB dengan format PDF. Untuk seleksi P3K hanya difokuskan pada P3K guru. Selain itu, pengadaan calon ASN tahun 2022 juga difokuskan pada tenaga kesehatan dan juga tenaga lainnya. Adapun rencana pengadaan P3K dan CPNS 2022 yakni sebanyak lebih dari 1 juta dengan formasi sebagai berikut. Yang pertama untuk pemerintah pusat. 1. Guru membutuhkan 45.000.
2. Dosen, baik dari Kemendikbud maupun Kemenak, membutuhkan 20.000. Yang ketiga, dokter atau tenaga kesehatan dari Kemenkes membutuhkan 3.000. Dan yang keempat adalah jabatan teknis lainnya membutuhkan total 25.554. Sedangkan untuk pemerintah daerah, yang pertama, guru membutuhkan 758.018 orang. Yang kedua, fungsional selain guru membutuhkan 184.239. 3. Sekolah kedinasan membutuhkan 8.941 orang. Dan yang keempat, formasi CPNS dan P3K bagi Papua dan Papua Barat membutuhkan 41.376. Di sisi lain, Kemendikbud telah melaksanakan rakor yang dilaksanakan di berbagai daerah untuk sinkronisasi data kebutuhan formasi guru honorer dalam seleksi P3K 2022. Upaya Kemendikbud tersebut telah dilakukan sejak tanggal 18 Juni sampai dengan 15 Juli 2022. Dalam hal ini, Kemendikbud telah bekerja sama dengan Pemda untuk menuntaskan proses pengangkatan guru honorer agar menjadi guru ASN P3K 2022. Rapat koordinasi P3K 2022 tersebut membahas tentang kaitannya dengan nasib guru honorer agar dapat diangkat menjadi guru ASN melalui seleksi P3K 2022 yang akan datang. Seleksi P3K 2022 akan menjadi suatu pertanda ditiadakannya seleksi P3K guru tahap 3, sehingga mekanisme seleksi P3K 2022 tersebut merupakan gabungan dari P3K tahap 3 dan formasi tambahan. Sampai saat ini sudah ada beberapa formasi yang dikelompokkan menjadi kategori aman, kurang aman, dan tidak aman, khususnya untuk guru honorer. Sehingga dengan demikian, Pemda juga berwenang untuk menambah kebutuhan formasi di daerahnya melalui aplikasi e-formasi. Sebelum melakukan pendaftaran CPNS dan P3K 2022, pelamar harus memiliki akun SSCASN. Sambil menunggu pendaftaran CPNS dan P3K 2022 dibuka, Anda dapat mempelajari terlebih dahulu cara membuat akun SSCASN. Berikut cara membuat akun SSCASN untuk persiapan pendaftaran CPNS 2022 dan P3K 2022. Yang pertama, masuk dulu ke website sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya, klik registrasi. Kemudian yang ketiga, masukkan NIK, nomor KK, nama lengkap tanpa gelar, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian isikan email, nomor HP, password, pilih pertanyaan pengaman, dan isi jawaban pengaman. Kemudian yang keempat, unggah scan KTP dan swafoto. Yang kelima, masukkan kode CAPTCHA. Kemudian klik submit. Berikutnya masuk ke website sscasn.bkn.go.id, kemudian daftar atau login. Diklik login ya. Kemudian yang berikutnya lengkapi data pribadi yang masih kosong. Yang kesembilan, pilih jenis seleksi, instansi, jenis formasi, pendidikan, dan jabatan. Selanjutnya, sebelum di-upload harus dicek dulu ya. Jadi, upload dokumen dan selanjutnya cek resume. Yang terakhir, cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Nah, itulah tadi langkah-langkah untuk membuat akun SSCASN. Kemudian setelah selesai membuat akun dan melengkapi data serta dokumen yang dibutuhkan, maka Bapak Ibu hanya tinggal menunggu proses verifikasi oleh tim verifikator instansi yang dilamar.
Demikian informasi penting bahwa pemerintah nanti yang akan membuka 1 juta lebih CPNS dan P3K tahun 2022 ini. Baiklah Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Serta jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dalam segala hal, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita, diberi kesehatan, diberi rezeki yang berkah dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.